Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Muhammad Azwar Effendi Amar, MPD, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi saya merupakan moderator dari kelompok 6 dengan judul Jiwa Usaha, Motivasi dan Kepemimpinan dalam Kewirausahaan, yang dimana anggotanya yaitu saya sendiri Adam Baihaqi, kemudian ada Miftah Al-Husna Hasibuan, dan ada Rani Wardani Hasibuan. Kemudian saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai jiwa usaha. Nah, jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari jiwa usaha. Jiwa usaha berarti semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen. Orang yang memiliki jiwa usaha tinggi akan berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenai produk baru, menentukan cara produksi produk baru, menyusun operasi, memasarkan, serta mengatur pemodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai karakteristik orang yang memiliki jiwa usaha. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha haruslah memiliki watak yang mampu melihat ke depan, yaitu melihat, berpikir dengan penuh sesuatu yang bernilai tinggi. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai karakteristik orang yang memiliki jiwa usaha. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha haruslah memiliki watak yang mampu melihat ke depan, yaitu melihat, berpikir dengan penuh dan mencari alternatif masalah dan juga pemecahannya. Secara umum, kepribadian yang dapat dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa usaha yaitu yang pertama, percaya diri. Seseorang yang memiliki jiwa usaha akan memiliki percaya diri yang tinggi sehingga ia mampu memasarkan produknya dengan percaya diri. Kemudian merujuk pada tujuan akhir. Maksudnya ialah seseorang yang memiliki jiwa usaha akan senantiasa menjalankan usahanya sampai tujuan akhirnya tercapai dan tidak menyerah di tengah jalan. Kemudian gigih. Orang yang memiliki jiwa usaha akan selalu gigih dalam menjalankan usahanya, tidak peduli apapun yang terjadi, baik dalam keadaan usahanya sedang maju ataupun sedang mengalami kemunduran. Kemudian berani mengambil risiko. Keberanian seseorang dalam mengambil risiko memiliki arti penting dalam berwirausaha. Orang yang memiliki sifat berani mengambil risiko akan keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang akan menjadi hal baru dalam jiwa usaha. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan atau leadership dapat dilihat dari bagaimana seseorang mampu mempengaruhi, mengkoordinir, memimpin dan mengambil keputusan dalam sebuah tim. Kemudian keorisinilan. Orisinil dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru atau belum ada. Seseorang wirausahawan harus mampu melihat peluang dengan menciptakan sesuatu yang baru dan menarik, atau juga dapat melakukan modifikasi terhadap sesuatu yang telah ada dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian kreativitas. Seseorang yang memiliki jiwa usaha akan memiliki kreativitas yang tinggi
Ia akan melihat peluang mana yang lebih besar dan menciptakan produk baru, unik dan berbeda dari orang lain. Kemudian, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Orang yang memiliki jiwa usaha tinggi akan senantiasa memberikan yang terbaik, baik dari segi produksi, pelayanan, ataupun sikap. Orang yang memiliki jiwa usaha tinggi akan selalu menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga apapun yang ia berikan adalah hasil terbaik yang mampu ia berikan kepada orang lain. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftah Alusna Sibuan akan melanjutkan materi selanjutnya tentang motivasi dalam kewirausahaan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi juga dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Baiklah, yang kedua, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha, yang mana secara etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha memiliki arti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Secara umum, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan manajer risiko dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk dan usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah pengertian motivasi kewirausahaan. Motivasi tadi sudah dijelaskan adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah dorongan, kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls. Motivasi juga tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan terbesar akan menentukan perilaku seseorang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kewirausahaan adalah dorongan untuk mencapai tingkatan yang lebih maju dan lebih tinggi dalam proses berwirausaha dengan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada guna menciptakan suatu materi atau produk baru yang akan menjadi pelopor dan pendongkrak kesuksesan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan usaha. Faktor internal munculnya motivasi dalam kewirausahaan yaitu antara lain merasa tidak puas dengan pekerjaan atau aktivitas yang saat ini digeluti, dan yang kedua, senang coba-coba hal baru, keinginan kuat untuk mandiri, lalu keinginan kuat untuk mewujudkan mimpi, ide, atau inovasinya, lalu minat dan komitmen tinggi terhadap wirausaha. Sedangkan faktor eksternalnya munculnya motivasi wirausaha antara lain, yang pertama kehilangan pekerjaan, ada sumber daya yang sayang kalau tidak dimanfaatkan, misalnya ada lokasi strategis, mendapat modal, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengikuti latihan atau inkubator bisnis, lalu mendapatkan tugas untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, ada relasi atau rekanan yang membuka peluang usaha atau bisa diajak bekerja sama. Dan yang kelima, dorongan dari keluarga, teman, atau kerabat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun minat wirausaha antara lain, yang pertama, mengenali dampak positif dari wirausaha, yang kedua, menajamkan mission statement, tujuan dan perencanaan tertulis, dan yang ketiga, memulai usaha dari bidang yang disukai, dibutuhkan atau sesuai dengan kepedulian utama. Yang keempat, membangun dukungan, yang kelima, membekali diri, yang keenam, bersikap positif terhadap kegagalan, dan yang terakhir berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan dalam kewirausahaan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ada pemimpin. Nah, jadi adapun pengertian pemimpin di sini yaitu orang yang mendorong atau menggerakkan orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan juga di sini perlu. Kepemimpinan dalam kewirausahaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan juga di sini yaitu aktivitas yang mempengaruhi orang lain agar supaya orang itu bisa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam menggerakkan orang lain kita perlu dan harus ingat pada 4 faktor. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua komunikasi, yang ketiga instruksi, dan yang terakhir fasilitas. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada 7. Yang pertama kepemimpinan pribadi, yang kedua kepemimpinan non pribadi, yang ketiga kepemimpinan otoriter, yang keempat kepemimpinan demokratis, yang kelima dan yang kelima ada kepemimpinan paternitis atau disebut dengan kebapaan. Yang keenam kepemimpinan lais atau bahasa apa maunya. Yang terakhir kepemimpinan militer. Selanjutnya ada aspek dan karakteristik kepemimpinan dalam kewirausahaan. Selanjutnya ada aspek dan karakteristik kepemimpinan dalam kewirausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin harus memiliki 2 aspek. Yang pertama aspek internal dan yang kedua aspek eksternal. Nah, jadi yang dimaksud dengan aspek internal ini yaitu seorang pemimpin harus mengetahui keadaan organisasi. Sedangkan eksternal yaitu seorang pemimpin harus mengetahui keadaan perkembangan situasinya. Selanjutnya adapun karakteristik kepemimpinan dalam berjiwa kewirausahaan yaitu ada yang namanya pemimpin yang inovatif, pemimpin yang kreatif, pemimpin yang percaya diri, pekerja keras, pengambil resiko. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya,